Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian dan mahasiswa School of Computer Science. Selamat datang di debat calon ketua umum HIMTI 2023. Perkenalkan, nama saya Rachel Onyx dan rekan saya Kevin Charles yang akan memandu debat pada hari ini. Debat hari ini akan dilaksanakan dalam 5 topik, di mana masing-masing topik akan berlangsung selama 15 menit. Beberapa topik yang kita angkat hari ini adalah bahasa komunikasi, ekspansi kampus area baru, transisi onsite, pemerataan job desk, dan profesionalitas. Setelah pembahasan kelima topik akan dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari pengurus untuk masing-masing calon. Langsung aja kita panggil ketiga calon ketua umum HIMTI 2023. Calon nomor 1, Natalia Lairan. Calon nomor 2, Fakira Syafa. Dan calon nomor 3, Kayla Azara. Untuk ketiga calon ketua, saya persilakan untuk menyalakan kamera. Selanjutnya, kita akan menayangkan video kampanye dari ketiga calon ketua umum HIMTI 2023. Hai Socias People, perkenalkan namaku adalah Natalia Lairan dari jurusan Computer Science. Kalian bisa memanggilku dengan sebutan Nat, Nata, ataupun Natalia, dan aku adalah salah satu calon ketua umum HIMTI tahun 2023. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan aku untuk memperkenalkan diri lebih dalam kepada kalian semua. Orang-orang di sekitar aku mengenal aku sebagai pribadi yang humble, solid, niat dalam mengerjakan sesuatu, dan mandiri. Aku sendiri menilai diriku sebagai pribadi yang bertanggung jawab atas pilihannya, pekerja keras, mampu memanajemen waktu dengan baik, dan mampu bekerja sama dalam tim. Setelah memperkenalkan diri, izinkan aku untuk memperkenalkan program kerja yang akan aku bawakan ketika berhasil terpilih menjadi Ketua Umum HIMTI tahun 2023. Yang pertama, ada High Camp atau HIMTI Camp. HIMTI Camp adalah acara perpisahan antar aktivis dan pengurus, serta ucapan terima kasih dari para aktivis kepada pengurus karena telah berhasil membimbing mereka selama 1 periode terakhir. Di dalam HIMTI Camp akan tersusun atas beberapa acara, yaitu Bonding Games, evaluasi pengurus aktivis, serta Night of Truth. Di dalam program kerja ini, para aktivis akan menjadi panitia, serta para pengurus akan menjadi peserta. Yang kedua adalah HIMTI Awarding Night, yang merupakan acara malam penghargaan kepada para aktivis, pengurus, rekan, dan partner kerjasama yang telah membantu HIMTI dalam periode tersebut. HIMTI juga bisa mengundang calon rekan kerjasama untuk memperkenalkan HIMTI melalui acara ini. Di dalam HIMTI Awarding Night akan ada susunan acara berupa perkenalan HIMTI, penampilan dari anggota HIMTI, dan pemberian penghargaan. Program kerja ini dapat membantu HIMTI untuk mencapai visinya karena dengan adanya penjagaan hubungan yang baik terhadap pihak luar dan pihak dalam dari HIMTI, hal ini akan membantu HIMTI untuk memperluas konektivitasnya di masa depan. Demikian yang dapat aku sampaikan dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan stay safe ya teman-teman. Bye-bye! Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fahira Safameswari, biasa dipanggil Fahira. Saya berasal dari jurusan Computer Science Binus University at Bandung. Saya merupakan salah satu kandidat calon Chairman of HIMTI 2023. Saya dapat membagi waktu dengan baik, mudah beradaptasi, fokus terhadap suatu hal, bertanggung jawab, loyalitas, dan dapat bekerja tim dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang program kerja yang akan saya jalankan. Yang pertama yaitu Study Tour. Study Tour merupakan kegiatan bersama seluruh anggota HIMTI yang dilakukan di luar area kampus, misalnya tempat outbound, tempat rekreasi, atau semacamnya. Pada acara ini, diadakan juga permainan-permainan secara berkelompok yang melibatkan kerja sama tim. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat solidaritas dan kekeluargaan anggota HIMTI melalui acara bonding. Program kerja yang kedua yaitu Leadership Training. Leadership Training merupakan sebuah kegiatan dengan mendatangkan trainer dari luar yang terpercaya untuk membagikan ilmu terkait leadership kepada anggota HIMTI. Kemudian, saat acara berlangsung,
Diadakan pula contoh implementasi atau tugas untuk melatih skill leadership-nya. Acara ini dilakukan pada awal periode berjalan dan diikuti oleh seluruh anggota HIMTI. Tujuan dari program kerja ini yaitu agar seluruh anggota HIMTI sudah dibekali oleh ilmu kepemimpinan dan diharapkan dapat diimplementasikan pada saat periode berjalan sehingga HIMTI dapat berkembang dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bersama Binusian dan seperjuangan mahasiswa School of Computer Science. Perkenalkan, aku Kayla Azera dari jurusan Computer Science sebagai salah satu kandidat Chairman HIMTI 2023. Responsibel, mampu bekerja di bawah tekanan, fleksibel, dan mampu berkomunikasi dengan baik, membuatku merasa sanggup menjadi Chairman HIMTI yang menaungi seluruh SOCS BINUS yang tersebar di berbagai tempat. Apabila aku terpilih menjadi Chairman HIMTI, aku akan menjalankan program kerja. Yang pertama, Bonding Night. Apa sih Bonding Night ini? Seperti namanya, Bonding Night adalah malam di mana kita sesama HIMTI, baik aktivis maupun pengurus, saling menjalin pertemanan dan keakraban tanpa memandang perbedaan. Bonding Night ini bisa dilakukan secara online, misalkan dengan dinner bareng, kemudian menyebutkan menu makanannya dalam bahasa Inggris ala-ala. Contohnya, ketoprak menjadi square shape steamed rice with vegetable paired with red peanut sauce and a spoon of soy sauce with a side dish half of a boiled egg. Atau bisa juga sekedar TikTok. Untuk secara offline di region kampus, misalkan dengan keliling Jakarta dan makan di emperan jalan bagi yang berada di Jakarta. Lalu, program kerjaku yang kedua adalah iFest. iFest ini apa sih? iFest, diambil dari kalimat I confess, adalah suatu tempat sosial, misalkan Instagram atau Twitter, yang menerima confession dari anggota HIMTI dan akan mempostnya. Confession ini bisa dilakukan secara anonimus atau bisa juga dengan menggunakan nama asli. iFest ini tidak harus berbentuk pernyataan rasa suka, boleh sekadar kagum atau hanya iseng ingin gombalin orang. Contohnya, ayam laki depan kampus BINUS Anggrek, aku padamu. Tujuan membuat kedua proker ini adalah untuk mempererat hubungan antara anggota HIMTI, berbagi suka duka, kesenangan, juga cerita-cerita. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelum memasuki sesi debat pada hari ini, izinkan saya mengingatkan bahwa dalam sesi perdebatan ini, semua hanya berlangsung di sesi ini saja. Dan saya harapkan tidak ada penggunaan kata kasar dan pembahasan yang menyinggung SARA dalam jalannya proses debat kali ini. Semoga melalui debat kali ini, teman-teman School of Computer Science bisa mendapatkan pertimbangan yang tepat untuk dapat menentukan pilihan terbaik Anda. Masing-masing topik akan dimulai oleh moderator yang menyampaikan pertanyaan sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Masing-masing calon diberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari moderator. Setelah itu, masing-masing calon akan diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan tanggapan kepada calon lainnya dan akan langsung ditanggapi oleh calon yang dituju dengan durasi yang sama. Baik, langsung saja kita memasuki sesi debat pada hari ini. Diawali dengan topik bahasa komunikasi. Dengan pertanyaan, bahasa Inggris menjadi hambatan komunikasi untuk kampus area Senayan dan kampus area lainnya. Hal ini sering terjadi ketika ada perancangan acara HIMTI secara general. Menurut kamu, bagaimana solusi terbaik untuk meningkatkan engagement antara kampus area Senayan dan kampus area lainnya dari permasalahan tersebut? Kepada calon nomor 1, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk permasalahan mengenai bahasa Inggris yang dihadapi oleh kampus Senayan, nah untuk hal itu kita bisa melakukan sesuatu seperti dalam rancang event, kita bisa melakukan perancangan event di mana ada 2 bahasa, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, di mana di dalam setiap presentasi mungkin bisa presentasi yang digunakan bisa menggunakan bahasa Inggris dan
untuk MC-nya sendiri, kita bisa menggunakan MC dengan dua bahasa, di mana satu MC berbahasa Indonesia dan satu MC berbahasa Inggris. Sedangkan untuk hal lain seperti penggabungan relasi antara kampus Nayan dan kampus lain, kita bisa menggunakan, untuk sekarang ini, zaman sudah digital, sehingga menurut saya, dari tiap region sendiri, mereka bisa mendapat cara untuk berhubungan dengan kampus region Senayan dengan melalui berbagai translator atau mungkin bisa dengan kemampuan yang telah mereka miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu diberikan 3 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab kasus tersebut. Bagi saya, komunikasi dalam berbahasa Inggris memang menjadi suatu hambatan bagi HIMTI karena adanya perbedaan bahasa dari kampus Senayan dengan kampus lainnya. Namun hal ini dapat diatasi dengan penggunaan bahasa double bahasa seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada acara-acara di HIMTI. Misalnya acara yang besar gitu, kita dapat mengikutsertakan himti-himti dari Senayan agar kita dapat mengengage mereka. Kemudian acara tersebut juga menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan MC yang translate bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kemudian misalkan pada acara-acaranya atau isi dari materi-materi yang akan disampaikan juga berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Dengan demikian, maka tidak akan ada terjadinya kehambatan yang dapat dialami oleh seluruh kampus dari baik Senayan maupun kampus lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan tadi. Untuk permasalahan perbedaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang terjadi antara kampus Senayan dengan kampus lainnya, kita sebenarnya bisa mempunyai banyak solusi. Misalnya, untuk acara kita bisa menggunakan 2 MC, yang dimana salah satu menggunakan bahasa Indonesia dan yang satu laginya bahasa Inggris. Hal ini sudah dilakukan memang sejak acara-acara sebelumnya yang memang melibatkan kampus Senayan. Selain 2 MC ini, kita juga bisa menyiapkan guidebook yang memiliki 2 bahasa. Sedangkan untuk saat menyusun acaranya sendiri, kita bisa membuat PPT dengan bahasa Inggris dan menjelaskannya dengan bahasa Indonesia. Atau kita juga bisa memanfaatkan live transcript yang tersedia di Zoom. Atau kita juga bisa mencari pembicara yang memang capable menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan salah satu solusi lainnya adalah notulensi. Notulensi, misalkan saat presentasi menggunakan bahasa Indonesia, notulensi ini bisa dijadikan menjadi 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Satu yang bahasa Indonesia dan satu yang bahasa Inggris ini bisa diakses oleh semua peserta, oleh semua aktivis yang menghadiri acara atau rapat yang berjalan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya menanggapi calon nomor 1, Natalia. Saya setuju dengan Natalia bahwa salah satu cara kita mengatasi hal tersebut adalah dengan dilakukannya 2 bahasa pada suatu acara. Namun tadi disebutkan bahwa kita menggunakan translator dalam acara tersebut. Maksud dari translator ini adalah apakah itu dari MC-nya sendiri atau bagaimana? Karena translator ini kan agak luas ya si
artinya gitu. Jadi boleh dijelaskan mungkin maksud dari translator yang digunakan dalam acara ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dan untuk menanggapi tanggapan dari calon kedua, saya ingin menjelaskan bahwa translator itu sendiri akan berbentuk sebuah MC. Jadi untuk translatornya ini bakal berbentuk 2 MC, di mana satu MC ini mereka bakal berbicara dengan bahasa Indonesia dan yang satunya lagi bakal translate ke bahasa Inggris. Jadi untuk kedua MC ini mereka bakal berjalan berkesinambungan dan bakal ganti-gantian untuk berbicara dan mentranslate bahasa tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya rasa saya akan meminta pendapat dari calon nomor 2 mengenai pernyataan yang tadi Anda berikan. Mengenai penjelasan menggunakan 2 bahasa ini, apakah dia dalam bentuk 1 orang ataupun 2 orang atau misalkan dalam bentuk 1 pembicara dan 1 lagi yang akan menyediakan transkrip bahasa Indonesia atau bagaimana? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada calon nomor 3, Keila, atas tanggapan yang diberikan. Izinkan saya menjawab tanggapan tersebut. Mengenai berapa pembicara saat menggunakan 2 bahasa ini. Orang yang dibutuhkan dalam acara ini mungkin sekitar 2 orang. 2 orang ini yaitu MC. Dan cara teknisinya yaitu dapat dilakukan dengan setelah MC ini berbicara, kemudian dia mentranslator ataupun yang satunya menggunakan bahasa Indonesia, yang satunya lagi mentranslator. Hal itu tentu dapat dilaksanakan karena akan dilakukan latihan-latihan sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu diberikan 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan saya kepada calon nomor 3. Saya sangat setuju dengan tanggapan dari calon nomor 3, di mana untuk mengatasi keterbatasan masalah bahasa ini, kita memerlukan acara yang diikuti dengan 2 MC, guidebook dengan 2 bahasa, dan PowerPoint dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi, saya ingin bertanya mengenai PowerPoint tersebut. Apakah PowerPoint tersebut untuk bahasanya itu hanya perlu bahasa Inggris, atau bisa dibuat 2 bahasa juga? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator dan calon nomor 1 Natalia atas tanggapannya. Untuk PPT, untuk PowerPoint tersebut, yang tadi saya singgung-singgung PPT menggunakan bahasa Inggris, itu sebenarnya opsional saja apakah hanya perlu bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Menurut saya sendiri, untuk PPT bahasa Inggris itu sebenarnya untuk kita binusian sudah terbiasa. Mengapa saya bisa bilang begini? Ya karena saat kita
melakukan kegiatan belajar mengajar pun PPT kita memang sudah menggunakan bahasa Inggris. Walaupun nanti saat dosen menyampaikannya menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, menurut saya PPT ini ya memang hanya isinya itu hanya sekedar bullet point saja, dan pastinya pembicara sudah mengetahui apa yang akan dia bicarakan, baik itu menggunakan bahasa Indonesia dan walaupun di PPT-nya sendiri menggunakan bahasa Inggris. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 untuk tanggapannya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik kedua, yaitu ekspansi kampus area baru. Nah, untuk tahun ke depannya, kita akan melakukan ekspansi ke kampus area Semarang dan Bekasi yang belum ada kepengurusan HIMTI. Bagaimana kamu akan membangun kepengurusan di kedua kampus area baru tersebut? Kepada calon nomor 2, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab kasus ini. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menguatkan terlebih dahulu aktivis-aktivis HIMTI dari masing-masing region, karena itu akan menjadi fondasi untuk kedepannya. Setelah kekeluargaan antara HIMTI di masing-masing region itu kuat, maka mereka akan kuat juga dalam HIMTI yang keseluruhannya. Kemudian kami akan merangkul HIMTI di region baru seperti Bekasi dan Semarang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kami akan mendekatkan diri kepada mereka dengan memberi penjelasan atau pengetahuan HIMTI lebih dalam lagi. Kemudian kami juga akan membantu mereka untuk mempersiapkan kepemimpinannya seperti struktur organisasinya. Lalu kami juga akan membantu mereka untuk kedepannya dengan mempersiapkan struktur organisasi itu dan mungkin diberikan bekal-bekal tentang kepemimpinan bagaimana untuk menjabat di HIMTI untuk kedepannya. Saya rasa dengan cara tersebut mereka memiliki rasa ingin menjadi seorang pengurus HIMTI walaupun mereka merupakan region baru dan mereka akan siap untuk bergabung bersama HIMTI 7 region. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Mengenai ekspansi kampus dan yang bergabungnya kampus Semarang dan Bekasi ke dalam 5 region kita ini, yang akan menjadi 7, dan mengenai sistem kepengurusan yang saat ini di Semarang dan Bekasi belum ada, saya pertama-tama yang akan saya lakukan adalah menyiapkan sistem organisasi yang mohon maaf, yang pertama-tama saya akan lakukan adalah meminta kampus Semarang dan Bekasi ini untuk mengikuti lead dari pengurus jenderal, yaitu chairman dan di bawahnya tentu saja, dan kemudian perlahan-lahan akan dilakukannya bimbingan yang untuk membangun leadership di kampus Semarang dan Bekasi ini. Selain itu, saya juga akan melakukan sistem penyamaratan sistem kerja secara umum, yang mengikuti sistem kerja yang sudah ada dan dilaksanakan saat ini. Saya rasa sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, sebelumnya saya ingin memohon maaf karena ketidakstabilan jaringan saya sebelumnya. Dan untuk pertanyaan tersebut, saya ingin menanggapi dengan menyusun menjadi beberapa cara. Untuk mengatasi
masalah tersebut karena di kedua region kampus yaitu Semarang dan Bekasi masih belum memiliki struktur kepemimpinan dan struktur keorganisasian sama sekali. Pertama, kita harus menyusun tim untuk membangun struktur organisasi di dalamnya. Setelah mengumpulkan tim, kedua, kita harus mengatur strategi serta struktur di dalam organisasi tersebut. Nah, untuk strategi dan struktur tersebut, kita bisa mengaplikasikan struktur dan strategi yang kita gunakan dari 5 region kampus yang lainnya ke dalam region tersebut. Dan yang terakhir, kita perlu melakukan persamaan nilai-nilai yang ada dalam HIMTI. Jadi, maksud dari poin ketiga ini, dengan adanya persamaan nilai-nilai yang ada dalam HIMTI, ntar kalau misalnya mau kerja, kalau misalnya bisa kerja di dalam tim, maksudnya secara satu acara ya, untuk satu acara HIMTI, anak-anak dari region yang baru ini, mereka tidak bakalan kehilangan arah atau tidak bakalan panik untuk menyikapi bagaimana cara mereka mengatasi kepanitiaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menanggapi pernyataan dari calon nomor 1, Natalia. Saya sangat setuju dengan pernyataan Natalia yang mengatakan bahwa kita ini harus melakukan penyamarataan. Nah, pertanyaan saya adalah, sebelumnya Anda menyebutkan mengenai tim untuk menyiapkan kepengurusan di region Semarang dan region Bekasi. Yang saya ingin tanyakan, tim ini apa yang akan dilakukan oleh mereka, dan kira-kira di tim ini akan ada apa saja? Maksud saya itu adalah selain misalkan pemimpin untuk pemimpinnya dan lain-lain. Kalau untuk tugas dari timnya itu sendiri, kira-kira apalagi selain untuk membimbing mereka dalam membangun kepengurusan mereka sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tanggapannya maksud saya. Nah, untuk tim itu sendiri, kita bakal merekrut anggota tim dari para aktivis HIMTI 2022-2023 yang dimana pada periode HIMTI 2023-2024 mereka akan menjadi pengurus. Kenapa kita hanya memilih para aktivis HIMTI 2022-2023? Itu dikarenakan karena para anggota yang pernah bekerja dengan angkatan-angkatan sebelumnya serta yang memiliki pengalaman untuk bekerja dalam HIMTI itu hanya mereka. Dan untuk tim ini sendiri, kita bakal merancang tim ini tanpa ketua, di mana tim ini betul-betul khusus untuk membantu para region-region yang baru. Dan untuk tugas-tugas mereka sendiri, mereka akan membantu region-region ini selama 1 tahun, yaitu satu periode organisasi ini, sehingga selama mereka mengerjakan pekerjaannya, kalau misalnya ada apa-apa itu mereka bisa konsul ke tim ini. Jadi tim ini itu semacam tim advisor buat region-region yang baru ini. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara.
Mohon maaf atas keterlambatan unmute-nya. Saya ingin memberi tanggapan kepada calon nomor 2. Tadi calon nomor 2 sendiri sempat ngomong mengenai masalah merangkul region-region tersebut agar mereka bisa berjalan dengan baik. Nah, dari saya sendiri ingin menanyakan bagaimana cara agar 5 region yang lain ini merangkul 2 region yang baru itu, dan bagaimana cara agar kedua region tersebut merasa terangkul oleh 5 region yang lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1, Natalia, atas tanggapannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang di awal sudah saya jelaskan, bahwa yang pertama yang akan saya lakukan adalah menguatkan kekeluargaan dari masing-masing region. Dengan memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi dari masing-masing region, maka mereka akan dengan senang hati untuk dapat merangkul 2 region baru dengan cara kekeluargaannya mereka sendiri. Dengan cara mereka tersendiri itu, saya yakin mereka dapat membuat 2 region itu merasa nyaman dan ingin bergabung dengan HIMTI dan mengikuti aturan-aturan yang ada di HIMTI. Kemudian kami juga merangkulnya dengan cara yang mungkin mudah diserap oleh mereka, sehingga mereka mengerti dan mereka paham mengapa HIMTI itu sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswa School of Computer Science. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilahkan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menanggapi tanggapan calon nomor 3, Keila. Tadi dijelaskan bahwa adanya penyamarataan sistem kepengurusan yang mengikuti leadership dari HIMTI keseluruhan. Gitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara Anda untuk dapat meyakinkan bahwa kedua region yang baru tersebut itu mau untuk mengikuti sistem kepengurusan yang ada di HIMTI, mengingat mereka belum pernah memiliki pengalaman, sedangkan mereka harus mengikuti aturan yang ada. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada calon nomor 2 Fakira atas tanggapannya. Untuk bagaimana cara saya meyakinkan aktivis dari kampus Semarang dan Bekasi mengenai mengikuti kepengurusan HIMTI secara umum, saya akan melakukannya dengan cara memasukkan mereka ke dalam komisi-komisi yang sudah ada, yaitu Komisi 1, Komisi 2, dan Komisi 3. Yang nantinya mereka akan memilih sendiri mana komisi yang mau mereka masuki, dan kemudian mereka akan melihat dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi-komisi itu sendiri. Periode ini berlangsung selama 1 tahun, dan selain itu, para aktivis dari Semarang dan Bekasi ini bisa melakukan pertukaran komisi, misalkan dari Komisi 1, kemudian ingin pindah ke Komisi 2 untuk melihat apa sih yang dilakukan oleh Komisi 2, bagaimana cara mereka melakukan kegiatannya, dan bagaimana sistem kerja di sana. Saya rasa cara itu cukup untuk meyakinkan mereka untuk mengikuti kepengurusan HIMTI secara umum. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 untuk tanggapannya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik ketiga pada hari ini, yaitu transisi onsite. Dengan pertanyaan, ke depannya, acara kita diharapkan dapat dijalankan secara onsite. Bagaimana kamu akan mengadakan acara onsite yang dapat melibatkan semua kampus area secara onsite, seperti contohnya welcoming party pada tahun depan? Kepada calon nomor 3, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk bagaimana cara transisi dari online menjadi offline di acara ini, saya rasa saya akan melakukannya secara perlahan-lahan. Misalkan, sebuah acara dilaksanakan di area kampus Alam Sutra atau Kemanggisan, yang memang memiliki anggota paling banyak. Sementara bagaimana cara agar aktivis atau pengurus dari region lainnya bisa mengikuti acara tersebut, saya akan meminta mereka mengirimkan representatif dari masing-masing region. Misalkan dari Malang mengirimkan 2 atau 3 orang, atau bisa juga 5 orang untuk mengikuti acara tersebut dan ikut bantu-bantu di acara tersebut. Kalau untuk seluruh pengurus dan aktivis mengikuti acara secara onsite, saya rasa hal itu masih bisa dibilang cukup mustahil, mengingat jarak yang memang terlampau jauh, terutama jarak Jakarta dan Malang. Selain itu, biaya transportasi yang diperlukan juga mahal jika kita harus menggunakan transportasi seperti misalkan bis atau mobil atau kereta atau bahkan pesawat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, pertama-tama saya sangat setuju dengan pendapat dari calon ketiga di mana untuk mengadakan event secara onsite ini, khususnya untuk welcome back to campus secara onsite keseluruhan itu akan sangat banyak halangan, dan oleh karena itu dikarenakan adanya keterbatasan lokasi, jarak, dan budget tentunya, untuk apabila kita tetap ingin menyelenggarakan acara ini secara onsite secara penuh, satu-satunya cara adalah kita mengadakan acara tersebut langsung acaranya bakal dilaksanakan secara onsite tetapi per region. Nah, acara per region ini tetap bakalan digabungkan dengan acara utama dengan konsep hybrid. Ntar buat konsep acara utamanya itu bakal diadakan secara online dulu, setelah itu nanti akan dilaksanakan pada hari kedua atau misal setengah hari dari hari pertama secara onsite. Setelah itu, untuk mempersiapkan acara welcome back ini secara onsite secara keseluruhan, kita memerlukan waktu persiapan yang lebih lama dikarenakan kepanitiaan di dalam Himti BINUS ini sendiri belum terbiasa dengan kepanitiaan onsite atau hybrid. Walaupun sudah ada beberapa acara yang diselenggarakan secara hybrid atau onsite, tapi tidak menutup kemungkinan bagi para calon-calon panitia lain yang belum pernah menghadapi acara secara onsite. Oleh karena itu, kita harus menentukan atau menembak waktu untuk persiapan secara lebih lama. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab untuk kasus ini. Jadi, untuk kasus ini, yang mungkin yang diharapkan oleh banyak orang adalah adanya acara dari seluruh Himti di berbagai macam region diadakan secara onsite di dalam satu tempat. Secara logika mungkin bisa dan tidak bisa, mengingat masih banyak tempat yang dapat menampung ribuan mahasiswa Himti. Namun memang agak sulit untuk kendaraan dan biaya. Namun hal itu masih dapat kita usahakan untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Namun jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan dengan melakukannya dengan mewakili adanya perwakilan-perwakilan dari setiap regionnya. Lalu setiap perwakilan itu datang ke dalam satu tempat dan diadakan live online dari setiap region, sehingga dari region satu ke region lainnya tetap terhubung walaupun tidak di satu tempat yang sama, tapi mereka dilakukan secara online, secara onsite. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya.
Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan saya kepada calon nomor 3. Sebelumnya calon nomor 3 sempat mengatakan bahwa untuk transisi event tersebut harus dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, apakah ada strategi untuk melakukan perubahan tersebut secara perlahan-lahan atau apakah ada seperti tips dan trik agar acara tersebut bisa tetap berjalan dengan lancar walaupun perubahannya itu secara perlahan? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan calon nomor 1 Natalia atas tanggapannya. Mengenai transisi perlahan-lahan yang tadi saya singgung, trik yang saya bisa berikan adalah yang pertama tentu saja mengatur jadwal dengan baik. Yang tadinya acara online itu tidak perlu mandi, hanya perlu cuci muka dan sikat gigi, kita harus menyempatkan diri untuk mandi. Selain itu, kita juga perlu mengatur waktu untuk pada saat perjalanan. Dengan jarak segini, kira-kira butuh berapa lama waktu yang saya perlukan. Juga tentu saja kita harus mengatur budget yang diperlukan. Dengan kenaikan BBM ini, transportasi bisa menjadi lebih mahal. Kemudian kita juga harus selalu menerapkan peraturan yang berlaku, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan social distancing. Lalu, untuk region yang berada di lokasi yang bukan di region yang diadakan acara, untuk transisinya, yang seperti saya bilang sebelumnya, itu memilih beberapa orang untuk mengikuti acara secara onsite. Sama sebenarnya masih harus mengatur waktu, yaitu harus mengatur waktu kira-kira perlu berapa lama perjalanan. Misalkan dari Malang ke Jakarta itu perlu waktu 14 jam. Yang berarti ketika mereka sampai sana, mereka tidak mungkin dong harus disuruh langsung ikut acara. Mereka harus diberikan waktu untuk istirahat dan untuk mempersiapkan diri. Sementara yang dari Bandung juga kurang lebih sama seperti itu. Harus diberikan waktu, atur waktu, dan tentu saja budget diperlukan lebih. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya memberikan tanggapan kepada calon nomor 1, Natalia. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait tadi disinggung bahwa tentang kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini apakah kepanitiaan yang diikutsertakan adalah kepanitiaan dari region yang mungkin misalkan diadakan di Jakarta, apakah dari di Jakarta saja, apa bisa dari region lain? Mengingat jika acaranya ingin onsite, maka rapat-rapat akan diadakan lebih enak secara onsite dan latihan secara onsite. Dan jika memang kepanitiaannya banyak dari region lain juga, mereka mungkin agak kurang nyaman dan tidak bisa ikut rapat atau latihan jika jika rapat dan latihannya dilakukan secara onsite. Dan kemudian apakah pada panitia-panitia tersebut juga harus datang jauh-jauh ke tempat lokasi rapat onsite tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilakan calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan saya ingin menanggapi untuk mengenai kegiatan rapat serta kepanitiaan dari acara onsite tersebut. Untuk rapatnya sendiri, rapatnya ini bisa berbasis onsite dan online. Dan untuk kepanitiaannya sendiri, kita harus melihat dari budget acara tersebut terlebih dahulu. Kalau misal memang budgetnya memungkinkan kita untuk memanggil panitia dari region lain, seperti exchange panitia, itu bisa saja kita lakukan seperti itu. Tetapi apabila tidak memungkinkan, untuk kepanitiaannya sendiri akan berasal dari anggota HIMTI yang berada di region tersebut. Dan untuk hal-hal lain yang tadi sempat ditanyakan juga, itu tergantung lagi apabila kepanitiaannya bisa dilaksanakan,
apabila anggota kepanitiaannya itu ada exchange kepanitiaan, maka untuk kegiatan rapat itu akan diusahakan agar bisa hybrid, agar para panitia yang berasal dari luar region tetap bisa ikut dengan rapat dan mengetahui perkembangan dari acara tersebut sendiri. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menanggapi pernyataan yang diberikan oleh calon nomor 1, Natalia. Sebelumnya Anda menyinggung bahwa untuk menyiapkan acara sebelumnya Anda menyinggung bahwa acara ini bisa dilakukan per region, yang dimana day pertama ini dilakukan secara online dan day 2 ini dilakukan secara onsite. Tetapi diperlukan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan acaranya. Nah, itu kenapa waktu yang diperlukan itu lebih lama? Setahu saya umumnya persiapan acara ini bisa mulai dilakukan mulai dari 4 bulan sebelumnya. Dan jika memang perlu waktu lebih lama, kenapa? Dan bagaimana dengan job desk-nya? Apakah apakah aktivis atau pengurus yang dari region yang bukan di region acara itu akan melakukan double job? Seperti misalkan di day 1 saat online mereka juga bekerja, dan kemudian di day 2 onsite di region mereka juga kerja, atau bagaimana? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menanggapi pertanyaan dari calon nomor 3. Izinkan saya untuk menjelaskan kembali konsep dari acara yang akan saya ciptakan ini. Jadi, untuk konsep acaranya ini hybrid, di mana hari pertama bakal online, dan kita anggap saja di hari kedua bakal onsite. Nah, dan untuk panitia-panitianya sendiri, untuk tiap region bakal ada satu panitia tetap, yang dimana kalau misalnya dia sudah masuk di region A, dia gak bakal masuk lagi di region B, sehingga tidak akan mempersulit dan mengganggu kinerja mereka untuk mengerjakan event ini. Setelah itu, izinkan saya untuk menanggapi mengenai persiapan yang lebih lama. Untuk hal ini, kita tidak bisa pungkiri karena untuk menyiapkan acara yang hybrid ini, pasti akan memerlukan waktu yang lebih lama. Cuman, kita bakal kembali melihat lagi apakah kita akan coba melihat dan mengevaluasi bagaimana kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun lalu itu membutuhkan waktu berapa lama untuk perancangannya. Dan kalau misalnya emang harus ditambah untuk waktunya sendiri, otomatis kita harus melakukan secara ketua panitia dan DPI dari acara tersebut harus melakukan persiapan yang lebih awal, sehingga untuk proses penyusunan job desk-nya sendiri itu tidak bakalan terganggu. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 untuk tanggapannya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik keempat, yaitu pemerataan job desk. HIMTI tahun ini mengalami pengurangan kuantitas DPI dari tahun sebelumnya. Dan ini akan menjadi sebuah ketentuan sampai ke depannya. Hal ini berkaitan dengan pemerataan pembagian tugas yang dapat menimbulkan resiko pembagian tugas yang berat sebelah. Apa solusi Anda untuk permasalahan ini? Kepada calon nomor 1, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum menyusun, untuk proses pertama, saya ingin menjelaskan kembali job desk itu adalah cakupan tanggung jawab yang dimiliki oleh sebuah posisi. Dan untuk penyusunan job desk tersebut sendiri biar tidak berat sebelah, oleh karena itu sebelumnya kita memerlukan waktu untuk pembagian job desk tersebut. Jadi seperti kita memerlukan sebuah waktu di mana kita harus benar-benar membahas setiap job desk yang akan ada di dalam pengurusan ke depannya. Jadi di dalam waktu tersebut kita bakal menganalisis
dan mencari tahu bagaimana sih cara menciptakan job desk yang dimana tidak berat sebelah, dan kita harus mengetahui serta menganalisis dari calon seseorang yang akan diberikan posisi tersebut, sehingga pada kedepannya kita tidak akan menghadapi kendala dalam hal job desk yang berat sebelah. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab kasus ini. Jadi, untuk meratakan job desk karena adanya berat pada bagian peran sebelah, yaitu adalah dengan walaupun kuantitas dari DPI HIMTI itu dikurangi, namun saya akan memberikan tugas yang sama rata beratnya dari DPI yang satu dengan DPI yang lainnya. Oleh karena itu, setiap DPI nanti akan memiliki perannya masing-masing sehingga tidak ada yang merasa bahwa perannya itu lebih berat. Kemudian saya juga akan memberikan jumlah staff-staffnya dari masing-masing DPI atau misalkan seperti general manajernya. Hal itu berguna agar dibantunya DPI HIMTI oleh para pengurus dan aktivis-aktivis lainnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilahkan calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pembagian job desk merata. Merata di sini maksudnya bukan setiap region mendapatkan tugas yang sama berat, karena tentu saja kita semua tahu region Alam Sutera dan Kemanggisan ini memiliki anggota yang paling banyak dengan jumlah ratusan, bahkan bisa sampai 200. Sementara di HIMTI Bandung, Malang, dan Senayan ini anggotanya hanya berjumlah puluhan. Saya rasa kalau diberikan workload yang jumlahnya itu banyak, tidak akan adil. Kenapa? Karena misalkan dari 100 orang ini diberikan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh 70 orang. Maka tentu saja itu akan menimbulkan banyak orang, sekitar puluhan orang juga yang akan menjadi menganggur gitu, yang tidak mengerjakan tugasnya. Dan kalau diberikan tugas yang sama yang seharusnya dikerjakan oleh 70 orang di region HIMTI Bandung, Malang, dan Senayan yang memang anggotanya hanya sedikit, itu akan memberatkan mereka. Menurut saya, cara yang paling efektif untuk mengatasi hal ini adalah dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan kerjasama. SDM yang kita miliki, yang memang sudah dikurangi ini harus dimanfaatkan sebaik dan seefektif mungkin, agar tidak ada divisi yang kebanyakan anggota, sementara divisi lain kekurangan anggota. Selain itu, saya rasa masih realistis jika setiap tugas atau job desk yang ada, atau kegiatan yang ada itu ada representatif dari masing-masing region. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya memberikan tanggapan kepada calon nomor 3, Keila. Tadi disebutkan bahwa memberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan jumlah aktivisnya gitu. Mengingat dengan jumlah DPI seperti yang hanya ketua, sekretaris, atau bendahara, sedangkan di Alam Sutera dan Kemanggisan memiliki aktivis yang banyak, apakah tugas tersebut jika tidak disamaratakan, misalkan itu akan dibebankan kepada peran lainnya?
Misalkan dari Bandung yang hanya sedikit, yang lebih sedikit orangnya itu, maka DPI-nya diberikan tugas ABC. Sedangkan untuk di Pemanggisan Alam Sutera yang memiliki aktivis yang lebih banyak diberikan tugas ABCDE misalkan. Apakah itu sudah yakin setara dengan kuantitas yang dimiliki oleh aktivis di region tersebut? Dan apakah jika DPI tersebut merasa keberatan sehingga tugasnya akan dialihkan kepada peran lain? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator dan calon kedua, Fakira, atas tanggapannya. Tugas yang sama rata beratnya, tugas yang diberikan ABC untuk region yang lebih sedikit anggotanya, dan tugas ABCDE yang diberikan untuk anggotanya lebih banyak. Ya, menurut saya itu sudah adil. Kenapa? Karena memang di setiap tugas itu diperlukan bermacam-macam orang, dan juga jumlahnya itu berbeda-beda. Kalau misalkan kita memberikan tugas yang seharusnya bisa dikerjakan oleh 5 orang kepada suatu kelompok yang berjumlahkan 15 orang, maka di antara 15 orang itu akan ada sekitar 10 orang yang tidak mengerjakan apa-apa. Menurut saya itu adalah suatu useless gitu. Mereka tuh jadinya di situ tuh tidak bisa melakukan apa-apa yang berguna gitu di bagian itu. Nah, karena itulah saya ingin job desk ini dibagi se-efektif dan sesuai kemampuan agar untuk menghindari orang-orang yang tidak bekerja ini. Ya, dengan caranya itu, dengan pembagian tugas yang memang mengikuti jumlah anggotanya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya ingin menanggapi pernyataan yang diberikan oleh calon nomor 2, Fakira. Sebelumnya Anda menyatakan bahwa tugas yang sama beratnya itu memang diberikan kepada seluruh region dengan presentasi yang sama. Nah, bagaimana Anda menganggap ini itu adalah cara yang adil, mengingat perbedaan anggota yang memang sesignifikan itu, yang dimana anggota Alam Sutera dan Kemanggisan itu bisa mencapai angka ratusan, sementara anggota di Malang, Bandung, dan Senayan ini hanya puluhan di masing-masing regionnya. Dan untuk DPI-nya sendiri, memang jumlah DPI-nya itu tahun ini berkurang, tetapi untuk DPI yang keberatan dengan pembagian tugasnya itu, bukankah itu sudah menjadi tugas mereka untuk membagi-bagi tugas yang diberikan sebaik mungkin di antara semua anggota yang mereka miliki? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menanggapi tanggapan dari calon nomor 3, Keila. Sebelumnya, mohon maaf atas kesalahan kata yang saya berikan. Maksud saya dari penyamarataan peran untuk DPI HIMTI ini sesuai dengan kuantitas yang dimiliki oleh masing-masing region. Jadi tidak semua disamaratakan sesuai dengan persentasenya, namun sesuai dengan jumlah regionnya. Misalkan dari Alam Sutera dan Kemanggisan itu sudah menjadi salah satu tanggung jawab mereka, bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena mereka memiliki kuantitas yang jauh lebih besar dibanding region-region lainnya. Kemudian untuk DPI yang merasa itu keberatan, maka akan diadakannya struktur organisasi baru, tapi mungkin tidak DPI, tapi staf-stafnya, sehingga DPI akan merasa lebih dibantu oleh staf-stafnya.
Dan mungkin untuk staf-stafnya, untuk Kemanggisan dan Alam Sutera akan memiliki staf yang lebih banyak dibanding region lainnya. Karena tanggung jawab di Alam Sutera dan Kemanggisan itu lebih banyak. Sekian tanggapan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menyampaikan tanggapan saya kepada calon nomor 2. Tadi calon nomor 2 sendiri sempat mengatakan bahwa calon nomor 2 akan berusaha untuk menciptakan tugas yang sama beratnya dan sama rata untuk tiap anggota. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada strategi yang diciptakan atau ingin diciptakan untuk menciptakan tugas atau job desk yang beratnya akan sama bagi tiap anggota, dan bagaimana cara kita mengetahui bahwa tiap anggota DPI itu mempunyai peran masing-masing yang ternyata job desk-nya itu beratnya sama. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon nomor 2 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab tanggapan dari calon nomor 1, Natalia. Strategi yang akan saya gunakan untuk menyamaratakan peran yang akan didapati oleh DPI HIMTI ini adalah dengan diadakannya rapat dan diskusi terlebih dahulu. Kemudian kita melihat dari data-data berapa banyak jumlah anggota HIMTI dari masing-masing region. Kemudian kami akan bagi sama rata terlebih dahulu sesuai dengan kuantitas yang dimiliki oleh masing-masing region. Lalu saya akan berikan pertanyaan-pertanyaan atau seperti diskusi kepada DPI HIMTI terkait perannya. Apakah mereka keberatan atau tidak? Jika mereka merasa aman-aman saja dengan perannya, maka peran itu akan disahkan. Namun jika masih ada yang keberatan, maka akan dilakukan pembagian tugas ulang atau dilakukan dengan lebih rata lagi, sehingga sampai seluruh DPI itu setuju bahwa peran yang mereka miliki itu dapat mereka lakukan. Sekian strategi yang akan saya lakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 untuk tanggapannya. Selanjutnya, kita akan memasuki topik kelima pada hari ini, yaitu profesionalitas. Dengan pertanyaan, HIMTI mengusung nilai kekeluargaan, namun juga tetap melatih profesionalitas. Jika salah satu dari pengurus ada yang melakukan tindakan yang tidak profesional sampai membuat rasa tidak nyaman dan mencampuri urusan di luar dari tanggung jawab dan hak yang dia dapatkan, yang dapat mengganggu rasa one family, one goal di antara pengurus lain. Apa yang akan kamu lakukan untuk menindaklanjuti tindakan tersebut? Kepada calon nomor 2, saya persilakan untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab untuk kasus ini. Yang akan saya lakukan adalah yang pertama saya akan mendengar opini-opini dari orang lain, apakah mereka merasa terganggu, dan jika mereka akan merasa mengganggu, saya akan mencoba menegur dengan baik-baik kepada pengurus tersebut untuk memperbaiki hal yang telah dia lakukan dan meminta maaf kepada yang lainnya. Namun jika dia masih tidak melakukan hal tersebut, maka saya akan berunding dengan DPI atau pengurus lainnya untuk memikirkan apa yang baik, hal apa yang lebih baik dia lakukan, yang diberikan kepada pengurus tersebut agar dia dapat merubah atau minimal dapat merubah atau meminta maaf atas kesalahannya. Kemudian setelah mendapatkan dari hasil tersebut, saya kembali untuk memberikan masukan-masukan yang dari pengurus tadi kepada pengurus tersebut. Lalu kami akan meminta
sebaiknya kepada pengurus tersebut untuk tidak melakukan hal itu kembali. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Hal yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan memberikan peringatan. Peringatan ini saya berikan bisa melalui chat ataupun melalui Zoom atau bisa juga melalui face-to-face. Kalau peringatan ini sudah diberikan 3 kali, maka saya rasa orang itu memang harus dikeluarkan dari kepanitiaan atau dikeluarkan dari himti tersebut. Atau bisa juga dilakukan blacklist dari sistem kepanitiaan acara yang dia rugikan. Kemudian saya akan melakukan diskusi dengan DPI dan pihak yang dirugikan. Kompensasi apa yang mereka harapkan dari pelaku, misalkan selain dari permintaan maaf dan lain-lainnya. Karena di sini kan yang dirugikan ini bukan hanya korban, tapi juga salah satu divisi lah misalkan. Jadi memang diperlukan kompensasi yang dibutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan jawaban Anda. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama untuk menanggapi hal ini, kita harus melakukan penelitian masalah secara lebih dalam. Nah, di sini tuh kita bakal melakukan perundingan bersama anggota DPI, serta anggota-anggota himti yang bersangkutan dan memiliki hubungan masalah dengan anak ini. Setelah melakukan hal tersebut, salah satu dari kami, atau mungkin beberapa orang dari kami, akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan mencari tahu motif apa sih yang menyebabkan dia melakukan hal tersebut. Dan setelah itu, tahap terakhir yang akan saya lakukan adalah kita akan, bila memang anaknya ini sendiri tidak ada keinginan untuk berubah atau memang melakukan hal ini secara sengaja, kita akan mengevaluasi anak tersebut bersama-sama, setelah itu memberikan peringatan. Dan apabila peringatan tersebut dilanggar, maka anak ini jabatannya di himti akan dicabut. Dan tak hanya itu, setelah evaluasi anak ini diselesaikan, bakal ada beberapa anggota yang akan memantau pergerakan serta apa aja sih yang bakal dilakuin oleh anak ini ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 3 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menanggapi pernyataan yang diberikan oleh calon nomor 1 Natalia. Sebelumnya Anda menyebutkan mencari permasalahannya. Nah, tadi ini untuk mencari permasalahan ini pihak-pihak mana saja yang akan Anda panggil istilahnya untuk bersama-sama mencari inti permasalahannya ini. Kemudian untuk evaluasi dan dipantaunya ini. Untuk yang dipantaunya ini, bagaimana cara Anda pemantauannya, sistem pemantauannya, apakah dengan memantau kinerja dia atau dengan memantau perlakuan dia, dan bagaimana himti atau DPI ini bisa memantau si pelaku. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 1 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, izinkan saya untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 3. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai pihak mana saja yang akan saya panggil, pertama, pihak yang pasti akan saya panggil adalah anggota DPI dari di mana sih region anak itu berada. Jadi misal anak itu berasal dari region A, maka para DPI dari region A itu bakal diajak untuk berembuk bareng-bareng, serta anggota-anggota yang bersangkutan atau berhubungan dengan masalah yang dihadapi atau dialami oleh anggota yang bermasalah ini juga akan dipanggil dan diajak untuk berdiskusi. Setelah itu, untuk
jenis pemantauan setelah tahap evaluasi. Nah, untuk pemantauan ini bagaimana sih? Jadi pemantauannya ini kita bakal ngelihat secara sikap dari anaknya sendiri dan kinerjanya. Cuman yang akan kita utamakan itu adalah secara sikap, karena pelanggaran yang dilakukan oleh anak ini adalah pelanggaran sikap, yang dimana tentu saja bisa memberi pengaruh buruk kepada HIMTI ke depannya. Dan untuk cara memantaunya itu, kita bakalan memantau mereka melalui mungkin manajer dari regionnya, dan beberapa anak yang mungkin ikut saat proses penelitian masalah anak tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 1 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, izinkan saya menyampaikan tanggapan saya kepada calon nomor 3. Tadi dikatakan bahwa ketika anak tersebut ketahuan membuat salah akan langsung diberikan peringatan sebanyak kurang lebih 3 kali. Nah, bagaimana jika ternyata dalam proses permasalahan itu, yang salah itu bukan hanya anak itu, tapi yang salah itu sebenarnya satu kelompok yang mengadukan anak ini kepada pihak-pihak terkait. Apakah ada strategi atau mungkin hal-hal yang bakal dilakukan oleh calon ketiga sebelum memberikan peringatan kepada anak ini? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 1. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan calon 1 Natalia atas tanggapannya. Izinkan saya untuk mengklarifikasi. Sebelum memberikan peringatan ini, tentu saja kita harus memastikan apakah istilahnya pernyataan yang diberikan ini valid atau tidak. Nah, gimana sih kita bisa tahu pernyataan yang diberikan oleh salah satu pihak ini valid atau tidak? Kita bisa melakukannya dengan bertanya kepada ketua acara ataupun kepada manajer atau general manager dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, kalau ternyata masalahnya itu bukan hanya di satu orang, melainkan di satu kelompok, saya rasa untuk kesalahannya sendiri itu tidak hanya dari kelompok itu, tapi juga ada masalah di bagian kepemimpinannya. Saat kita LDK sebelumnya, pembicara pernah mengatakan bahwa kesalahan anggota juga adalah kesalahan pemimpin, dan itu adalah sesuatu yang memang sangat benar artinya gitu. Kesalahan anggota terutama ya untuk kesalahan kelompok ini itu juga adalah kesalahan pemimpin. Jadi yang harus dievaluasi adalah pertama pihak yang salah, entah itu dari individual atau kelompok, dan juga pemimpinnya. Saya rasa sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Selanjutnya, saya persilakan calon nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban salah satu calon lainnya. Waktu Anda 2 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menanggapi untuk menanggapi calon nomor 3, Keila. Tadi disebutkan bahwa jika ia masih mengulangi kesalahannya, maka ia akan dikeluarkan dari HIMTI. Lalu, bagaimana terhadap peran dan tanggung jawab yang dia miliki? Siapa yang akan mengambil kewajiban dan peran tersebut? Mengingat peran yang dimiliki oleh seorang pengurus memiliki pengaruh yang besar untuk HIMTI. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan calon nomor 3 untuk menanggapi tanggapan dari calon nomor 2. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator dan calon nomor 2 Fakira atas tanggapannya. Nah, untuk tugas-tugas yang sebelumnya dia miliki, bagaimana cara saya untuk mengatasinya? Nah, pada saat diskusi dengan DPI dan pihak yang dirugikan ini, seperti yang saya bilang sebelumnya, kompensasi apa yang mereka harapkan dari pelaku? Kompensasi ini bisa juga berbentuk tugas-tugas yang dia
seharusnya lakukan sebelum dia dikeluarkan. Saya rasa dia harus tetap melakukan tugas-tugas yang diberikan, hanya saja tanpa berkesinambungan dengan anggota-anggota yang lainnya. Kenapa begitu? Karena untuk menghindari kerugian yang dia lakukan kepada pihak-pihak yang lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas tanggapannya. Selanjutnya, kita akan melanjutkan sesi pertanyaan dari pengurus HIMTI. Kepada calon nomor 3, pertanyaannya adalah, program kerja Bonding Night merupakan program kerja yang bertujuan untuk mendekati hubungan antar anggota HIMTI. Bagaimana cara Anda membuat dan memastikan kegiatan Bonding Night on-site ini dilakukan pada seluruh area kampus tanpa terkecuali? Waktu Anda 3 menit dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara saya memastikan bahwa kegiatan Bonding Night ini bisa dilakukan di semua region tanpa terkecuali? Tentu saja dengan meminta pengurus DPI masing-masing region untuk memberikan saya update-update mengenai kegiatan itu. Seperti, mohon maaf, Bonding Night ini dilakukan memang di setiap region, atau bisa juga dilakukan secara semua region. Nah, untuk yang di setiap region ini, bisa dilakukan secara online atau onsite. Nah, untuk acara yang online ini, bisa diikut-sertakan, atau mohon maaf, ini memang harus perlu ikut-sertakan DPI dari region itu sendiri. Nah, kemudian saya akan meminta region ini untuk memberikan update kepada DPI umum, DPI inti, mengenai apa-apa saja yang dilakukan di Bonding Night yang mereka jalani di region mereka sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada calon nomor 3 atas jawabannya. Selanjutnya, kepada calon nomor 1, pertanyaannya adalah, pada program kerja HIMTI Awarding Night, Anda berniat untuk meningkatkan engagement pihak eksternal dengan HIMTI melalui acara tersebut. Bagaimana Anda dapat membuat calon rekan kerjasama tertarik untuk mengikuti acara tersebut, di mana pada acara tersebut pihaknya tidak mendapatkan benefit yang diberikan oleh HIMTI, seperti exposure pada company visit ataupun sponsorship. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan lebih mengenai pertanyaan tersebut. Jadi, pertama-tama saya ingin menjelaskan kembali untuk konsep dari acara HIMTI Awarding Night ini sendiri adalah tidak hanya untuk menjaga hubungan relasi antar rekan kerjasama dengan HIMTI BINUS, tetapi juga untuk menambah relasi baru dengan rekan-rekan kerjasama yang mungkin akan bekerjasama dengan pihak HIMTI BINUS. Nah, seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana kita bisa menarik agar para rekan kerjasama itu sendiri bisa menghadiri acara HIMTI Awarding Night, padahal tidak mendapatkan benefit apa-apa. Nah, bisa kita mulai dari sini, kita bisa membuat acara HIMTI Awarding Night ini menjadi suatu awal mula bagi mereka untuk bekerja sama dengan pihak kita. Di dalam acara ini mungkin kita membuat konsep acara yang akan menjelaskan apa saja sih keunggulan HIMTI, apa saja hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh pihak-pihak rekan kerjasama untuk memulai bekerja sama dengan HIMTI, agar dari acara ini mereka bisa mendapatkan suatu hal yang mungkin bisa mereka manfaatkan untuk bekerja sama dengan kita, ataupun mungkin digunakan untuk kegiatan kerjasama yang lainnya. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 1 atas jawabannya. Kepada calon nomor 2, pertanyaannya adalah, HIMTI pada tahun ini memiliki 7 area kampus yang tersebar dalam beberapa region. Bagaimana cara Anda mewujudkan program kerja study tour yang direncanakan akan diikuti oleh aktivis dari seluruh kampus dengan mengetahui bahwa jadwal kuliah dan jadwal HIMTI yang ada sudah cukup padat,
serta domisili aktivis yang jaraknya tidak dekat. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan ini. Jadi untuk dilakukannya study tour oleh 7 kampus region ini yaitu dengan memilih pertama-tama dengan memilih jadwal yang memang semuanya libur, misalkan di hari libur. Kemudian kita mencari lokasi yang memang sekiranya itu mudah untuk diakses gitu. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut kita dapat pergi bersama-sama dari satu tempat yang sama ke tempat tujuan itu. Kemudian di sana juga kami akan memastikan bahwa setiap anggota HIMTI itu bisa menghadiri acara tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada calon nomor 2 atas jawabannya. Baik, sesi debat calon ketua umum HIMTI 2023 sudah berakhir. Selanjutnya, setiap calon ketua umum dipersilakan untuk memberikan closing statement untuk meyakinkan setiap anggota School of Computer Science untuk memilih Anda. Kepada calon nomor 1, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 5 menit dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya adalah Natalia Lairan sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI tahun 2023-2024 nomor 1. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh kakak-kakak yang telah menyediakan acara ini sebagai wadah bagi kami semua untuk menyampaikan serta mendiskusikan beberapa hal yang akan menjadi tantangan bagi HIMTI ke depannya. Tak hanya itu, saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh teman-teman semua yang mendukung kami dengan menonton acara ini dari awal hingga akhir. Melalui acara yang sudah kita lalui bersama, ada berbagai macam respon serta tanggapan yang tentunya dapat teman-teman simpulkan dan dapatkan. Apapun hal itu, saya berharap agar teman-teman dapat menggunakan hak pilih kalian dengan baik. Pilihlah calon yang sesuai dengan nilai-nilai kalian dan sesuai dengan program kerja yang akan mereka bawakan. Terpilih atau tidaknya saya dalam pencalonan ini, saya akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk menjadi anggota dan membawa HIMTI untuk mencapai tujuan serta visi misinya bersama teman-teman semua. Saya ingin menyampaikan bahwa HIMTI yang kita semua kenal dan jalankan dalam satu kesatuan ini telah melalui berbagai macam tantangan di masa lalu hingga sekarang, dan tentunya akan menghadapi beberapa dan bahkan lebih banyak tantangan baru yang bahkan belum pernah dialami sebelumnya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mari kita bersama-sama menghadapi apapun yang akan terjadi di masa depan. Sebagai satu keluarga, satu HIMTI. Tantangan, hambatan, suka, duka, atau apapun itu, tentunya akan lebih ringan jika kita hadapi bersama-sama. HIMTI tanpa masa lalu yang sudah mereka alami, tak akan menjadi HIMTI yang sekarang. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan tongkat estafet semangat serta nilai-nilai dari HIMTI ini, serta terus mencari inovasi baru untuk membawa HIMTI menjadi organisasi yang lebih baik dan bahkan bisa dikenal di kancah nasional maupun internasional. Akhir kata, HIMTI, United with the Past, Together as One, Towards a Bright Future. Terima kasih dan demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Natalia Lairan, calon ketua umum nomor 1 HIMTI 2023-2024. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, kepada calon nomor 2, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari saat Anda berbicara.
Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izinkan saya untuk memberikan closing statement pada sesi kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fahira Safa dari Computer Science, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak DPI dan pengurus HIMTI yang telah mempercayai saya, sekaligus memberikan saya kesempatan hingga saya berada di sini sebagai salah satu calon ketua umum HIMTI. Teman-teman sekalian, seperti yang kami ketahui, bahwa HIMTI sekarang sudah melakukan merger 5 region dan akan melakukan merger 7 region. Tentu, untuk menyatukan 7 region ini tidaklah mudah. Sehingga saya yakin bersama HIMTI ini, 7 region ini dapat menjadi satu kesatuan himpunan yang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dengan dilakukan merger ini, berarti kita akan berkumpul anggota HIMTI yang memiliki banyak variasi ide dan calon-calon pemimpin yang dapat membantu HIMTI untuk mencapai visi dan misinya. Nah, dengan adanya merger ini, diharapkan kita dapat bersama-sama membangun HIMTI yang dapat memberikan banyak manfaat dan dikenal baik oleh masyarakat luas. Kemudian, seperti yang kita tahu bahwa visi HIMTI yaitu untuk menjadikan himpunan yang terkenal se-Asia Tenggara, dan saya yakin dengan adanya program-program kerja di HIMTI ini dapat memberikan manfaat yang banyak baik bagi mahasiswa baik bagi mahasiswa Computer Science, masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Untuk maju langkah demi langkah dalam mencapai visi tersebut. Saya pastikan bahwa program kerja yang ada di HIMTI ini dapat memberikan manfaat yang masyarakat. Sekian closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Hand in hand together we can. Bersama-sama kita membangun HIMTI. Jangan lupa pilih saya nomor 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kepada calon nomor 3, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera kepada teman-teman dan Bapak Ibu dosen semua. Sebelumnya, terima kasih atas kehadiran, dukungan, dan kesungguhan teman-teman semua dalam mempraktekkan motto HIMTI One Family, One Goal. Izinkan saya untuk kembali memperkenalkan diri. Nama saya Kiela Azahra, sebagai salah satu kandidat Chairman HIMTI nomor 3. Prepare your stance, and together, let us take a leap to the better future. HIMTI adalah tempat berkumpul dan organisasinya teman-teman School of Computer Science. Tempat kita berbagi suka duka, pengetahuan, dan pengalaman. Tempat kita menyiapkan kuda-kuda, build your stance, mencoba hal baru, menyiapkan diri menuju dunia luas. Tempat di mana munculnya kesempatan kita untuk meraih batu loncatan. Karena itulah, saya ingin membuat HIMTI yang memberikan makin banyak kesempatan-kesempatan yang bisa diraih oleh mahasiswa-mahasiswi School of Computer Science ini sendiri. Hence my motto, prepare your stance, and together, let us take a leap to the better future. Akhir kata, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan teman-teman semua, sehingga saya berkesempatan menjadi calon Chairman HIMTI pada periode 2023. Coblos nomor 3 untuk HIMTI yang berkeluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada ketiga calon ketua umum atas closing statement-nya. Nah, demikian rangkaian kegiatan dari debat calon ketua umum HIMTI 2023 hari ini. Untuk pelaksanaan voting pemilihan ketua umum HIMTI 2023 dapat diakses melalui website election HIMTI. Pemilihan akan dimulai hari ini, tanggal 7 Oktober hingga 21 Oktober 2022. Gunakanlah hak pilih Anda untuk membawa HIMTI menjadi lebih baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan segenap mahasiswa School of Computer Science yang sudah hadir. Kami mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan. Saya Kevin Charles dan rekan saya Rachel Onyx pamit undur diri.